warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara tune up FI. Nah, yang pertama itu kita periksa bagian baterai terlebih dahulu. Nah, untuk baterai itu periksa kotak baterai bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Ada kerusakan atau tidak. Selanjutnya tutup baterai. Ini ada 6 tutup baterai. Kita buka sebagai sampel. Saya buka cuma 1, seharusnya dibuka 6-6-nya. Nah, kita lihat bagian lubang ini masih berlubang atau tidak. Oke, kalau masih berlubang berarti masih bagus. Lanjut. Setelah pemeriksaan tutup baterai, pemeriksaan level air elektrolit. Nah, untuk level ini ada upper level dan lower level. Ini masih berada di antara upper dan lower, berarti masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis. Untuk pemeriksaan berat jenis, kita menggunakan alat yang namanya hydro. Nah, ini namanya hydro tester. Dipencet dulu, baru masukkan. Nah, di sini lihat hasil ukurnya berapa. Untuk spesifikasinya 1250 sampai 1300. Ini masih di 1250, berarti air elektrolit ini masih bagus. Nah, selanjutnya pemeriksaan tegangan baterai menggunakan alat yang namanya multi tester. Untuk spesifikasi dari tegangan baterai itu 12,5 volt. Maaf, tegangan baterai itu 12,6 volt. Nah, ini 12,41. Baterai ini masih dianggap bagus karena masih di dalam spesifikasi. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu sistem pendingin. Kita periksa tutup radiator terlebih dahulu. Buka. Pemeriksaan tutup radiator. Gunakan konektor dan kap nomor 4. Nah, untuk spesifikasi tutup radiator itu 1,1. Nah, pada saat 1,1 itu akan katup dari tutup radiator itu akan membuka. Nah, itu di bagian 1,1 jarum berada di 1,1, katup membuka. Oke. Selanjutnya pemeriksaan kebocoran sistem. Gunakan kap nomor 5 sesuai dengan ukuran dari tutup radiatornya. Nah, ini kita pompa sampai 0,5 yang dianjurkan. Nah, apabila jarum turun berarti ada kebocoran. Nah, ini kemungkinan kebocoran di bagian tutup radiator, karena kalau ini diputar penuh akan cepat. Untuk pemeriksaan radiator, kebocoran radiator dan tutup radiator sudah selesai. Selanjutnya reservoir dari radiator. Kita periksa jumlah air, ini upper dan ini lower. Ini masih berada di antara lower dan upper. Masih bagus. Untuk kualitas air, nah untuk kualitas air ini masih bagus karena warnanya merah jernih.
Apabila warnanya sudah merah keruh, itu harus diganti. Nah, selanjutnya pemeriksaan kualitas dan kuantitas oli. Ini stik oli, tarik sedikit, tilap dulu. Setelah dilap, masukkan lagi, lalu kita tarik. Nah, kita lihat jumlah dari oli mesin ini masih full atau masih bagus. Lanjut untuk kualitas, ini warnanya sudah agak hitam, seharusnya sudah diganti. Nah, selanjutnya setelah dari oli, kita periksa filter udara atau saringan udara. Nah, filter udara ini sudah kotor, sudah mulai menghitam. Untuk cara pembersihannya, kita semprot dari dalam keluar. Kenapa kok semprot dari dalam keluar? Ini posisi luar, posisi dalam. Kita semprot dari dalam keluar. Kenapa? Karena apabila kita semprot dari luar ke dalam, itu debu yang dari luar itu akan semakin menempel. Itu kenapa dari dalam ke luar. Oke. Nah, selanjutnya kita periksa jumlah dan kualitas minyak rem. Nah, ini masih di antara upper dan lower, atau max dan minim, maksimum dan minimum. Untuk kualitas minyak remnya masih warna merah jernih. Nah, apabila warnanya merah keruh, berarti minyak rem harus diganti. Nah, selanjutnya pemeriksaan reservoir washer. Nah, untuk air reservoir washer ini masih berada di garis full, agak ke bawah dari garis full, ini masih bagus. Selanjutnya kita melakukan scan engine menggunakan scanner. Melakukan pemasangan kabel konektor ke OBD2. Ini namanya OBD2 dari mobil Avanza. Setelah itu nyalakan tombol power scanner. Langkah yang pertama, klik start, diagnostik, GD scan. Nah, klik start besar, klik OBD2, klik generik OBD V2214. Oke. Kita tunggu sampai sukses semua. Ini checking smartbox. Nah, setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, pada saat berada di generik OBD2 EOBD, kita hidupkan engine. Setelah engine nyala, klik generik OBD2 EOBD. Nah, kita tunggu sampai sukses semua. Nah, apabila sukses semua, kita akan membaca apakah ada trouble atau tidak. Kita klik read trouble code. Klik trouble code, back down, klik Toyota, red pending DTC.
Nah, di sini ketahuan ada sensor yang tidak beroperasi atau ada kerusakan pada sensor. Ini yang namanya intake air temperature sensor. Kita matikan dulu mesin, perbaiki sensor. Nah, ternyata sensor IAT ini terlepas dari soket. Kita pasangkan kembali. Setelah itu lakukan clear trouble code dan lakukan scan ulang. Setelah diperbaiki, hidupkan mesin lagi. Klik back. Klik back. Clear trouble code. Ini untuk menghapus trouble tadi. Klik OK. Lakukan scan lagi. Nah, apabila sudah no fault code berarti tidak ada trouble lagi. Lanjut di bagian current powertrain diagnostic data. Klik current powertrain diagnostic data lagi. Nah, di sini kita sesuaikan apa yang akan kita baca. Yang pertama ini ada engine RPM, terus engine coolant temperature, terus ignition timing advance sensor, yang kita baca itu engine RPM, intake manifold, engine coolant, ke bawah lagi ada intake air temperature, throttle posisi. Oke. Nah, untuk engine coolant itu berada di 60 derajat. Terus manifold absolute pressure 30 kPa, engine RPM 1000 rpm, intake air temperature 33 derajat Celcius, absolute throttle itu 9,8%. Kembali. Nah, untuk scan data dan scan trouble atau scan sensor itu sudah selesai. Kita kembali sampai menu awal. Matikan, turn off. Yes. Mesin matikan. Nah, untuk langkah scanner sudah selesai. Selanjutnya kita langkah gas analyzer. Nah, oke, kita lanjut di bagian gas analyzer. Nah, di sini saya untuk mempersingkat waktu, tadi saya sudah melakukan menghidupkan gas analyzer dulu, karena apabila tidak dihidupkan dulu nanti menunggu angka yang di bagian AFR knob ini menunggu 0 itu agak lama, ada beberapa detik. Kita langsung, ini udah ready. Setelah ready, hidupkan engine. Nah, setelah engine dinyalakan, probe dimasukkan ke bagian lubang knalpot atau lubang pembuangan. Oke. Selanjutnya klik min atau enter. Nah, ini akan melakukan scan dari probe yang kita masukkan tadi.
Kita tunggu CO2 lambda, AC dan O2 Evernox sampai stabil. Nah, ini sudah agak stabil. Kita klik whole print. Nah, setelah kita klik whole print, kita klik whole print lagi untuk print dari data yang sudah kita dapat. Nah, kita masukkan nomor dari plat mobil. Ini nomornya 8534. Caranya kita klik zero. Klik pur 5 8, kita geser menggunakan 0 8 3 4. Nah, setelah nomor plat ditulis, kita klik whole print. Nah, ini print akan keluar. Ini hasil dari pemeriksaan gas analyzer mobil Avanza. Nah, gas analyzer ini mengakhiri tune up kita kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.